Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Solanifa dengan ujung NIM 055. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai pengantar keuangan Islam. Adapun maksud dari video ini ialah untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Ekonomi dan Keuangan Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Suhel MSI. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita bahas sekarang. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, kalian tahu nggak sih apa itu uang? Uang adalah alat tukar atau standar pengukur nilai yang sah di mana dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara. Jadi uang ini tentunya tidak asing dong bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ngomongin soal uang, tentunya dalam perspektif Islam, keuangan Islam dapat didefinisikan sebagai sistem keuangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Bagi sistem keuangan Islam terdapat 4 larangan utama yang tidak boleh terlibat. Yang pertama, riba atau bunga, yakni keuntungan diperoleh dari pertukaran uang murni dengan uang tanpa adanya aset real yang mendasarinya. Kedua, gharar atau ketidakpastian. Transaksi keuangan harus jelas, transparan, dan terhindar dari unsur-unsur spekulasi yang bisa merugikan salah satu pihak. Ketiga, maisir atau perjudian. Artinya, setiap bentuk transaksi yang bergantung pada keberuntungan atau spekulasi murni dilarang. Yang terakhir adalah sektor terlarang atau haram, di mana dilarang membiayai atau berinvestasi pada bisnis yang tidak sesuai dengan syariah. Selanjutnya kita akan bahas tentang sejarah perkembangan keuangan Islam mulai dari periode awal dan klasik hingga periode globalisasi dan integrasi. Pertama, kita akan bahas mengenai periode awal dan periode klasik yang terjadi pada abad ke-7 hingga ke-13 Masehi. Pada periode ini ditandai oleh dasar-dasar keuangan sudah terbentuk, munculnya praktik seperti mudharabah dan musyarakah, lalu lembaga seperti Baitul Mal juga berkembang untuk mengelola kas negara sehingga mampu memastikan kesejahteraan sosial. Kedua, kita beralih pada abad ke-14 hingga pertengahan ke-20 Masehi, di mana masa ini disebut sebagai periode stagnasi. Adapun salah satu tanda dari periode ini ialah sistem keuangan konvensional mendominasi setelah jatuhnya kekhalifahan Abbasiyah dan mulai masuknya kolonialisme. Ketiga, periode kebangkitan modern pada pertengahan abad ke-20 hingga sekarang. Periode ini telah dipenuhi dengan kesadaran untuk kembali ke ekonomi Islam sebagai bentuk kebangkitan, lalu tanda lainnya ialah pada tahun 1963 berdirinya Mutdamir Savings Bank di Mesir, serta pada tahun 1975 berdiri pula Islamic Development Bank dan juga Dubai Islamic Bank. Terakhir, periode globalisasi dan integrasi yang terjadi pada akhir abad ke-20 hingga sekarang. Pada periode ini muncul lembaga standar internasional seperti Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution atau AAOIB dan juga IFSB atau Islamic Financial Service Board dan juga produk keuangan Islam lainnya yang mulai bervariasi seperti suku atau obligasi syariah dan juga reksadana syariah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sumber hukum dalam perkembangan keuangan Islam seperti Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Adapun sumber hukum yang ada dalam sistem keuangan Islam antara lain, yang pertama Al-Quran, merupakan sumber utama yang menetapkan prinsip-prinsip universal seperti larangan riba dan juga anjuran zakat. Kedua, hadis, merupakan pemberian rincian praktis tentang tata cara transaksi atau muamalah dan mendefinisikan lebih rinci tentang gharar. Ketiga, ijma, merupakan kesepakatan para ulama tentang hukum suatu masalah yang tidak ada di Al-Quran ataupun hadis. Dan yang terakhir, qiyas, adalah metode analogi untuk menetapkan hukum masalah baru dengan membandingkannya pada masalah yang sudah ada hukumnya. Selanjutnya kita akan beralih kepada prinsip-prinsip utama keuangan syariah seperti larangan riba, gharar, maisir, dan halal. Pertama, larangan riba, karena bunga adalah keuntungan yang tidak adil. Riba sendiri secara harfiah berarti tambahan atau penambahan. Terus mengapa riba ini dilarang?
Riba dianggap sebagai bentuk eksploitasi akibat seringkali membebani pihak yang membutuhkan dan menciptakan ketidakseimbangan antara pemberi pinjaman dan peminjam. Kedua, menciptakan kesenjangan sosial, membuat seseorang yang sudah kaya semakin kaya dan si miskin semakin miskin. Ketiga, tidak adanya resiko, di mana pemberian pinjaman mendapatkan keuntungan pasti tanpa harus berbagi resiko dengan peminjam. Lalu adanya larangan gharar atau kejelasan dan transparansi dalam transaksi. Gharar berarti ketidakjelasan, ketidakpastian atau ambiguitas. Dan bagaimana bentuk gharar yang dilarang? Pertama, adanya jual beli barang yang belum ada, misalnya menjual ikan yang masih di laut. Dua, kontrak yang tidak jelas. Dan yang ketiga, asuransi konvensional. Lalu ada juga larangan maisir, yakni menghindari perjudian dan spekulasi. Kata maisir secara harfiah berarti kejudian atau pertaruhan. Dan maisir ini kenapa dilarang? Karena maisir dapat menciptakan sifat tamak, keuntungan tanpa usaha, dan potensi kerugian besar sehingga dapat mengganggu kesejahteraan masyarakat. Terakhir, prinsip halal, yakni etika dan kebaikan dalam berinvestasi. Kata halal berarti diperbolehkan atau sah menurut hukum Islam. Lalu, apa saja contoh investasi yang tidak halal? Misalnya, industri maksiat yang mengarah sektor alkohol, perjudian, maupun rokok. Kedua, industri yang terkait dengan riba. Dan yang terakhir, produk yang membahayakan atau dianggap akan merusak moral dan kesehatan masyarakat. Baiklah, berdasarkan pembahasan tadi, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip ini, keuangan Islam menawarkan alternatif yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga membawa keberkahan dan kebaikan bagi masyarakat secara keseluruhan. Bagaimana nih teman-teman sekalian? Apakah sejauh ini wawasan kalian telah bertambah tentang keuangan Islam? Wah, tentunya akan sangat bermanfaat ya video yang telah saya buat ini. Tapi sayangnya hal ini menjadi akhir dari video kita kali ini. Baiklah, saya sendiri mohon maaf apabila terdapat salah kata ataupun kurangnya penyampaian dalam pembahasan tadi. Semoga kalian semua mendapatkan manfaatnya, dan terima kasih telah menonton. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.